Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia. Kali ini saya akan menganalisa beberapa saham yang di request oleh member dari membahas saham Indonesia dari channel Telegram ya. Sahamnya itu ada CBRE, Dewa, Bumi, WIB, dan Raja. Langsung saja kita analisa sahamnya. Pertama saham CBRE dulu ya. CBRE. Nah, kita lihat dulu di broker summary-nya ya. Di broker summary ada XL dan TP yang melakukan pembelian pada hari Selasa pada saat video ini dibuat ya, dan GR AK melakukan aksi penjualan. Jika kita buat spesifik, dan ternyata yang jual itu AK itu adalah asing ya. Asing sedang melakukan penjualan. Lihat, dari sini ada penjualan dari CC, AK, dan YP. Jika dari domestik, itu domestik CC sedang melakukan akumulasi ya. Jadi dari CC asing ke CC lokal gitu. Dan GR ini lokal ya, XL juga lokal. Jika kita lihat keseluruhan dari broker summary-nya, di sini ada XL yang melakukan scalping ya, lihat. XL 6,4 billion dan XL juga keluar 4,7 billion. Artinya XL melakukan scalping. Jika kasus dari CC ini antara asing ke lokal ya. Jadi CC asing jual, CC lokal nampung gitu ya, berbeda. XL ini sedang melakukan scalping ya. Meskipun sepertinya mereka rugi karena harga turun. Dan kemungkinan yang nyangkut ini ya, kemungkinan tinggi ini yang nyangkut, scalping nyangkut gitu, lalu di hold. Jika dari chart ini sepertinya gagal ya, gagal breakout. Saya coba garis di sini, garis tarik ke sini. Nah, dari sini ini gagal nih, naik kalau gagal. Dan pada tanggal 2 Januari CBRE mencoba untuk menembus resisten kuatnya di area sini, namun gagal dan akhirnya turun ke bawah. Dan sekarang mau nyoba lagi, ternyata gagal. Coba kita lihat data-datanya terlebih dahulu ya, apakah CBRE ini mampu untuk breakout atau tidak. Langsung kita cek datanya dari sini. Kita bisa cek. Nah, keluar di data-data saham ya. Wow, ternyata volume dari CBRE pada hari ini tanggal 20 Januari ya 2026, volume CBRE turun drastis. Rata-rata 7 hari 31 juta lembar, rata-rata 30 hari itu 37 juta, dan rata-rata 60 hari itu 56 juta. Berarti ada penurunan volume yang signifikan. Dan hari ini harga saham CBRE itu turun, berarti seller menang ya, lebih banyak seller daripada buyer. Dan dari tanggal 14 ini buyernya banyak dan kemudian sepi gitu ya, didominasi oleh seller, nggak ada buyernya. Lalu kita lihat dari sisi foreign, yang beli itu ada 3 juta lembar dan jual 4 juta lembar. Jadi netnya itu min 1 juta lembar. Nah, kelihatan kan min. Rata-rata 7 hari itu net itu 1 juta lembar. Berarti asing yang akumulasi pada minggu kemarin itu menjual pada hari ini ya, dengan posisi kosong. Nah, dari foreignnya itu ya, dari satu hari alias hari ini tanggal 20 Januari, CBRE min 1 juta ya, alias asingnya keluar dengan besaran sahamnya itu 1 juta lembar, padahal dari rata-rata 5 hari, 1 bulan dan 3 bulan itu positif. CBRE juga bukan termasuk saham margin, jadi kalau bukan termasuk saham margin itu, kalau hari Jumat itu termasuk aman ya. Kalau saham margin kan biasanya pada hari Jumat itu turun. Kenapa? Karena para akun margin itu akan menjual saham mereka agar tidak dikenai bunga yang cukup besar pada hari Sabtu dan Minggu ya. Lalu kita lihat di
kepemilikannya di holding summary itu retail bertambah ya di CBRE. Pada bulan November retail itu memiliki CBRE sebesar 1 triliun dan pada Desember memiliki 1,12 triliun, naik 3,9%. Dan di bandar lokal itu nggak ada perubahannya tetap. Dan di bandar asing ini keluar besar banget. Padahal pada bulan November bandar asing memiliki 1,59 billion dan pada bulan Desember bandar asing hanya memiliki 113 million rupiah ya, alias turun 92%. Lalu big investor lokal seperti fund manager, seperti asuransi dan lain-lain, ini tidak berubah ya, masih 3,29 triliun. Nah, di sini big investor asing, termasuk fund asing, termasuk asuransi asing, dana pensiun asing, ini turun cukup signifikan. Dari 72 billion turun menjadi 32 billion ya. Turunnya itu 55%. Berarti dananya diserap oleh retail ya. Jadi mereka jualan ke retail dan retail nampung gitu. Lalu kita cek di skornya, apakah skor CBR ini bagus atau buruk. Kita lihat skornya. Oh, skornya bahkan min 4. Volumenya sepi jadi min 1. MA-nya nggak ada yang di atas, min 1. Foreign-nya hari 5 positif dan 1 bulan positif plus 1. Retailnya naik jelek. Jadi total skornya itu ada 4 ya, minus 4. Kita lihat apakah BlackRock memiliki CBRE. Kita cek. Ternyata BlackRock tidak memiliki CBRE. Peluang CBRE untuk breakout ini sangat rendah sekali ya probabilitasnya. Dan untuk menghindari resiko yang besar, lebih baik sabar untuk menunggu breakout di atas harga 110 ya. Jadi misalnya begini, misalnya besok ya tanggal 21 CBRE itu closing di atas 1015 atau saat pre-close di harga 1015, kalian bisa melakukan pembelian di pre-close di harga tersebut ya, harga di atas 1015. Kenapa? Karena di angka 1015 artinya CBRE telah breakout ya. Jadi resikonya bisa diperkecil. Dan jika kita misal kita beli di harga breakout di harga 1035, dan jika kita cut loss, itu murah banget loh cut lossnya. Cut lossnya hanya 6% dengan reward ke atas ini 14%. Mungkin di area persenan begitu besar, tinggal diatur money manajemennya saja. Misalnya kalian hanya bisa mentoleransi rugi 200.000 misalnya, maka atur modalnya jika turun 6% hanya rugi 300.000 gitu ya. Seperti itu.